Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan bahas seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, sesuai dengan judul maupun deskripsi ya, kita akan membahas mengenai love scamming, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk kita coffee break sebentar dulu. Nah, kita lanjut ya. Jadi, anggaplah kita buka YouTube aja kayak gini ya, buka YouTube terus ngetikin keyword love scamming kayak gini ya. Nah, udah gitu apa namanya? Di sini banyak berita kayak gitu ya yang memang bisa kita baca dan kita lihat bersama ya teman-teman ya. Jadi love scamming, bla bla bla, awas love scamming, you can see that gitu kan, about ya yang lagi terjadi lah ya. Akhir-akhir ini terus saya sedikit terganggu dengan apa namanya? Timeline berita yang ada di Instagram ya. Even kalau memang lagi buka IG ataupun Instagram kayak gitu. Nah, makanya kepikiran untuk ngebuat video ini ya teman-teman ya. Ya, memberikan awareness kepada teman-teman kayak gitu. Terus kalau memang teman-teman ngikutin video YouTube saya, itu biasanya memang menjelaskan dan kayak ngantisipasi ya terkait dengan adanya phishing kayak gitu. Nah, kenapa di sini saya menjelaskan tentang kali ini ya menjelaskan tentang love scamming ataupun romance scamming kayak gitu ya karena memang ya masih berkaitan lah dengan penipuan-penipuan ya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman baru kali pertama mengakses, boleh teman-teman melihat video-video saya yang sebelumnya ya, bahwasannya saya juga ada menjelaskan terkait dengan penipuan seperti ini. Cuman khususnya itu di dunia digital ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Terus nanti ada kurang lebih ada tiga yang memang kita bahas ya, teman-teman ya. Terus untuk yang pertama itu sebenarnya terkait dengan apa itu love scamming ataupun romance scamming ya, ya sama aja kayak gitu. Terus juga cara untuk mengenalinya seperti apa, yang kemudian cara untuk pencegahannya ataupun gimana cara untuk kita bisa terhindar itu seperti apa. Nah, kurang lebih ada tiga ya teman-teman ya yang akan kita bahas kayak gitu. Nah, kemudian em, terkait dengan scam ya. Ini introduction dari saya. Jadi scam yang dimasuk scam itu adalah ya penipuan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, scamming ataupun penipuan ini bentuknya ada banyak teman-teman. Nah, salah satunya yang sudah saya singgung ini mengenai romance scamming ataupun love scamming ya teman-teman yang akan kita bahas. Kemudian kalau yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya, contoh ada phishing kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian ada email phishing, terus juga contoh ada penipuan yang menjual barang atau layanan kayak gitu. Ya intinya apapun itu segala bentuk penipuan, nah itu dinamakan dengan phishing, sorry sorry teman-teman. Dinamakan dengan scamming ya teman-teman ya ataupun penipuan seperti itu ya teman-teman ya. Ataupun juga ada penipuan yang menjanjikan jumlah uang besar kayak gitu-gitu. Nah, eh, kenapa juga saya membawakan love scamming ini ya teman-teman ya karena memang selain saya melihat dari video ataupun timeline berita yang saya lihat kayak gitu, ya beberapa waktu terakhir juga ada banyak ya memang melapor ke saya kayak gitu terkait dengan scamming terkhususnya kayak gitu ya. Entah itu dari sisi penipuan uang, penggelapan uang kayak gitu, yang mengatasnamakan jual beli barang ataupun juga love scamming kayak gitu teman-teman ya. Banyak yang melapor padahal saya bukan apa ya, ya bukan orang ataupun bukan instansi yang memang ngurusin hal itu kayak gitu ya. Teman yang nggak tahu ya, banyak yang melapor ke saya. Kayak itu nggak penting sih. Cuman lanjut aja kayak gitu. Nah, terkait dengan scamming itu pengertiannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu bentuknya ya apapun itu penipuan itu dinamakan dengan scamming. Kemudian
kita akan berfokus pada love scamming ataupun eh, romance scam ya teman-teman ya. Nah, romance scam itu apa? Romance scam ataupun love scamming itu merupakan sebuah bentuk penipuan di mana seseorang itu berpura-pura menjalin hubungan romantis dengan korban, kemudian meminta uang ataupun bantuan finansial dengan berbagai alasan kayak gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang memang bentuknya itu contoh yang saya lihat itu di mana si korban ini itu dia dijebak oleh seseorang gitu ya teman-teman ya ataupun si pelaku ini. Nah, si pelaku ini berpura-pura sebagai seseorang ataupun personal yang memang good looking, anggaplah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian si pelaku ini memintai foto bugil kayak gitu ataupun nude picture kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari situ setelah si pelaku ini mendapatkan foto nude picture, kemudian digunakan untuk melakukan serangan lanjutan. Serangan lanjutannya itu apa? Bentuknya itu bisa intimidasi, terus juga ada memintai uang ataupun finansial ya teman-teman ya, ataupun ya mengancam si korban gitu untuk memintai dana supaya untuk ini ya teman-teman ya. Ya supaya nggak disebarluaskan kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa baca kok teman-teman case maupun kasus yang memang terjadi ya teman-teman ya seperti itu. Nah, itu sekedar introduction terkait dengan love scamming maupun romance scam ya teman-teman. Kayak itu. Terus terkait dengan love scamming ini cara si pelaku itu ada banyak teman-teman. Itu di platform-platform sosial media ya biasanya. Itu marak terjadi di platform-platform sosial media seperti Telegram, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada IG ataupun Instagram kayak gitu ataupun Twitter ya teman-teman ya. Intinya bentuknya itu biasanya ya di sosial media yang kita miliki kayak itu untuk melakukan interaksinya teman-teman. Ya intinya untuk menjebak si korban itu untuk medianya menggunakan sosial media seperti itu ya teman-teman ya. Terus em, apa ya? Selain dengan media dari love scamming ini ya namanya juga penipuan ya yang kayak menjalin hubungan khusus tertentu kemudian memintai foto lah kayak gitu yang nantinya akan dijadikan untuk melakukan intimidasi ya teman-teman ya. Terus untuk cara mengenalinya itu seperti apa teman-teman? Untuk cara mengenalinya itu ya apa ya? Dari namanya aja penipuan itu ya dari si pelaku itu ya seakan-akan menjadi personal yang memang good ataupun baik ataupun mudah ataupun bisa dibilang itu sangat trusted gitu loh ataupun terpercaya gitu ya teman-teman ya. Harapannya even kalau memang seseorang itu percaya dengan si pelaku ini ataupun menaruh rasa kepercayaan lah. Itu kalau memang kita dimintai contoh ada foto bugil or something like that. Jadi kayak si korban tuh taunya kayak nurut-nurut aja gitu loh. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya akhirnya setelahnya apa namanya? Si korban ini ngirim foto akhirnya malah terintimidasi gitu. Kalau em, biasanya juga dari pelaku ini tuh dia terorganisir teman-teman. Jadi pelakunya itu nggak cuman sekedar perorangan gitu ataupun satu orang. Nah ini kan bisa teman-teman bacaan. Ini hanya bagian dari contoh aja ya. Sindikat penipuan love scamming 12 WNA Nigeria ditangkap di Lampung Timur. Nah kayak gitu. Jadi memang di dalam love scamming ini sebenarnya kayak penipuan-penipuan pada umumnya teman-teman. Ya sama gitu. Jadi memang terorganisir dan juga pelakunya itu nggak cuman satu orang ya teman-teman ya untuk memberikan trap maupun jebakan itu kepada si korban kayak gitu ya. Jadi memang sangat berbahaya sekali gitu ya. Seperti penipuan pada umumnya, semua penipuan ya bahaya gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau bentuk dari contohnya itu kayak gimana gitu. Nah, contohnya
hal ini sulit untuk dikenali teman-teman. Namun saya di sini akan memberikan contoh yang memang contohnya nyata yang kemudian harapannya juga teman-teman bisa terhindar dari bentuk love scamming ini ataupun romance scamming ini ya teman-teman ya. Jadi eh apa namanya? Biasanya itu sering dijumpain di dalam Telegram ya, sepengetahuan saya kayak gitu. Karena saya sendiri cukup tahu di dunia underground ya maupun di dunia bawah kayak gitu cukup cukup tahu. Jadi saya di sini juga memang memberikan contoh yang memang benar-benar real ya supaya teman-teman itu bisa terhindar. Nah, sebenarnya dari target love scamming ini bukan menerus ngomongin gendernya wanita. Enggak seperti itu, teman-teman. Tapi di sini itu untuk semua gender baik itu wanita maupun pria kayak gitu, teman-teman ya. Nah, jadi si pelaku ini ya berpura-pura gitu untuk menjadi lawan jenis yang memang diharapkan untuk memikat si korban ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi bentuknya itu sebenarnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu nggak ngomongin gender, jadi si maupun laki-laki maupun wanita itu bisa terjerat dari love scamming ini, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang ya teman-teman harus berhati-hati kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ngomongin contoh, contoh itu biasanya di dalam grup Telegram kayak gitu ya, teman-teman ya. Di grup Telegram anggaplah ada salah satu bot ya. Biasanya itu yang saya temuin itu di kalau teman-teman mungkin tahu ya, itu di Anonymous Chat kayak gitu ya, di Telegram. Ini contoh ya. Terus apa namanya? Nah, si pelaku ini seakan-akan ngirimin nude picture dari dirinya sendiri, entah itu cowok maupun cewek kayak gitu ya. Terus memberikan kalimat maupun teks di situ yang memang seakan-akan jadi personal yang memang bisa kita percayai kayak gitu ya. Ya isi chatnya juga nggak bisa apa namanya nggak bisa saya jelaskan ya. Nah, pada intinya ya teman-teman ya harusnya juga ngerti ya apa yang saya sampaikan. Ya namanya juga berpura-pura jadi personal yang memang good gitu ya. Ya harapannya untuk menjebak kita gitu. Itu bentuknya ada banyak teman-teman. Entah itu tadi ngirimin foto nude ataupun memang jadi personal yang baik kayak gitu. Biasanya di grup Telegram Anonymous. Kemudian kalau memang oh ini kayak real nih dengan cara contoh mereka punya Instagram gitu ya terus suruh follow dulu gitu ya. Seakan-akan kita itu bisa dengan mudah percaya gitu. Contoh kita bisa follow-followan IG dengan follower yang memang jumlahnya itu nggak sedikit. Nah, kemudian ngajakin untuk kayak apa ya dating message gitu loh untuk ngajakin pacaran. Terus akhirnya ya ujung-ujungnya mintain nude picture itu tadi dari kita gitu. Harapannya dari si pelaku ini untuk memanfaatkan untuk tindakan yang lanjutan itu tadi, teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman contoh ya kalau di Telegram itu kan bisa ngirimin foto sekali kirim kayak gitu ya. Nah, itu juga udah diantisipasi sama si pelaku ya karena memang di sini itu pelakunya kan memang ini ya sindikat ya bentuknya ya. Nah, contoh kalau memang ngirimin sekali kirim ya nanti bisa di capture ataupun difoto dengan device maupun handphone yang lain kayak gitu ya. Nah, even kalau mungkin foto itu ada muka kita, nah itulah yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tindakan lanjutan yaitu berupa intimidasi seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, itu terkait dengan contoh love scamming maupun romance scamming kayak gitu ya teman-teman ya. Terus saya ingin menyampaikan juga teman-teman sebelum lanjut ya, ya kalau memang omongan saya itu apa namanya berbelit-belit ataupun sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf ya teman-teman ya karena memang di sini saya juga tanpa skrip ya, jadi langsung hands on, langsung menjelaskan seperti video-video saya yang sebelumnya kayak gitu ya. Dan saya berusaha untuk menyampaikan video ini secara jelas dan mudah dimengerti kepada teman-teman sih ya, kayak gitu. Nah, itu tadi dari contoh teman-teman. Lalu untuk cara menghindarinya itu seperti apa teman-teman? Nah, ya cara menghindarinya ya seperti inilah teman-teman. Teman-teman itu jangan menjadi seorang personal yang memang polos gitu. Dengan mudahnya
mempercayai orang kayak gitu ya teman-teman ya. Saya ingat betul dari perkataan dari mbah saya ya. Jadi mbah saya bilang kayak sehalus-halusnya air itu masih halus hati manusia kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud itu adalah eh hati manusia itu sulit untuk ditebak, teman-teman. Jadi even kalau memang si personal ini tuh menjadi seakan-akan menjadi personal yang baik, padahal sebaliknya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita itu dituntut untuk jangan mudah untuk percaya kepada seseorang ataupun yang mungkin baru kita kenalin. Nah, itu satu ya teman-teman ya. Kemudian ada ciri-ciri khususnya teman-teman. Ciri-ciri khusus itu biasanya dia menjadi personal yang trusted. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi ya teman-teman ya, bahwasanya mungkin ada follow-followan IG ataupun Instagram, kemudian memiliki nomor WA gitu ya, tuker-tukeran nomor WA, harapannya biar terpercaya gitu, nggak trust issue gitu loh. Dan kalaupun kita mau ngirimin nude picture tuh jadi kayak, oh iya ya kayaknya ini aman deh gitu kan. Jadi harapannya tuh si korban itu bisa memiliki mindset ataupun terbentuk mindset sedemikian rupa dan percaya kepada si pelaku seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ya itu tadi teman-teman, orang kayak foto kita aja itu sensitif gitu ya, bisa kalau di IT itu ataupun di cyber itu bisa di reverse gitu loh dari foto kita yang biasa gitu ya, bisa dianalisis lah gitu, apalagi yang memang foto yang memang bugil, anggaplah seperti itu ya, itu sensitif banget kayak gitu ya teman-teman. Foto yang biasa aja bisa diidentifikasi, apalagi yang foto bugil gitu ya. Jadi makanya jangan semudah itulah mengirimkan foto yang memang benar-benar sensitif kayak gitu ya teman-teman ya. Terus dan yang saya temuin itu juga apa namanya, nggak cuman yang sindikat kayak gitu ya, namun sebenarnya ada juga yang memang personal. Contoh si cewek ini punya cowok ya ataupun punya pasangan kayak gitu, kemudian foto-fotonya itu disebarluasin di media sosial kayak gitu ya. Nah itu juga ada banyak teman-teman. Jadi maksudnya di sini, walaupun memang saya bilang ya tadi ya, jangan mudah percaya kepada ya orang lain lah ataupun siapapun itu, apalagi yang memang baru kita kenal. Yang baru kita kenal aja bahaya banget gitu loh. Maksud saya orang yang memang kita kenal pasti ataupun menjadi pacar kita aja mungkin itu masih serem gitu loh. Nah, apalagi yang nggak kita kenalin, logikanya ataupun cara berpikirnya itu seperti itu teman-teman. Pokoknya yang menyangkut foto itu sensitif gitu, apalagi yang foto nude ya ataupun foto bugil itu tadi teman-teman. Jadi makanya berhati-hatilah dalam bermedia sosial seperti itu ya teman-teman ya. Makanya saya nggak capek-capek untuk memberikan awareness maupun edukasi kepada teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Terus kalau menyangkut masalah pacar itu tadi ya, terus ada si cewek ini anggaplah ngirimin foto nude ya ke si cowok gitu, terus ke si cowok nyebarin ataupun ngasih tahu ke teman-temannya gitu. Itu juga apa ya, maksudnya dungu banget gitu, goblok banget lah gitu lah. Maksudnya si cewek ini kan ibaratnya kalau kepercayaan itu kan sulit untuk didapatkan ya. Kalau memang si cewek ini udah ngirimin anggaplah foto yang memang sensitif ke si cowok gitu kan. Ya harusnya pasti di awal itu ada bilang ya, tapi jangan disebar-sebarin ya, cukup kamu sendiri gitu ya, or something like that lah kayak gitu ya pastinya ya. Dan si cowok ini pasti mengiyakan gitu. Awalnya pasti yang minta gitu kan. Terus ya ya why gitu loh. Ya kenapa gitu loh, kayak mesti disebar-sebarin. Ya kalau memang si cewek ini udah ngasih ya just keep for yourself gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Kalau emang sampai disebar-sebarin tolol sih, asli sih. Tolol goblok sih gitu. Tolol sih kalau orang yang kayak gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi ya, setelah dengan kita mengenali terkait dengan scam ataupun dari pengertian kemudian cara mengenali, kemudian nah untuk caranya terhindar seperti apa teman-teman? Ya intinya apapun itu janganlah, maksudnya ngirim-ngirim hal yang sensitif gitu loh ke orang lain ataupun orang yang kita kenal kayak gitu ya. Kalau memang teman-teman menggunakan platform sosial media ya just apa ya, cuman buat seneng-seneng aja gitu loh.
sebatas itu doang aja gitu, nggak usah yang lebih gitu. Namanya juga sosial media gitu, platform yang buat flexing, kesombongan gitu ya. Ya cukup buat itu aja gitu, nggak usah yang lain deh gitu. Soalnya memang hal ini tentunya ya kalau di sosial media itu kan pasti punya dampak ataupun impact ya. Ada yang positif juga, mungkin kita bisa dapat knowledge yang banyak gitu ya. Ada juga yang memang negatif. Nah, makanya kita harus pintar-pintar untuk selektif gitu loh, ataupun memilah-milah mana yang memang hal-hal yang memang benar, mana juga yang hal-hal yang memang sifatnya salah, kayak gitu loh teman-teman. Nah, kemudian apa namanya? Itu cara untuk terhindar tadi ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau memang kita itu sudah menjadi korban? Apa yang mungkin harus kita lakukan gitu ya? Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan pengumpulan bukti teman-teman. Kita melakukan pengumpulan bukti sebanyak-banyaknya terkait dengan love scamming ini kayak gitu ya. Nah, contoh kita ngelakuin capture ke misalkan di Telegram ataupun WhatsApp ya teman-teman ya. Terus gini teman-teman, saya lupa nyampein. Kalau contoh di platform media sosial tertentu ya, contoh ada Telegram. Nah, biasanya itu kalau di Telegram itu memungkinkan untuk si user maupun si pengguna ini nggak nggak bisa apa namanya capture gitu ya, ataupun screenshot ya. Terus juga ada juga yang memang dikasih limitasi waktu. Nanti even kalau memang setelahnya 3 detik, nanti chatnya itu bakal hilang gitu kan satu persatu. Nah itu makanya itu hati-hati banget kayak gitu ya teman-teman ya. Ya ada banyak hal teman-teman. Terus kalau emang saya ngejelasin satu-satu gitu loh. Walaupun memang saya tahu banyak, nanti bakal seharian gitu. Jadi sebisa mungkin saya memberikan informasi yang memang benar-benar valid, kemudian ya memang apa ya, masih mudah dimengerti lah. Soalnya kalau misalkan saya jelasin semua malah durasinya kepanjangan gitu. Terus kalau memang nggak memungkinkan untuk capturing ataupun screenshot ya sebisa mungkin teman-teman memiliki device yang lain untuk melakukan foto kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya difoto dulu isi chatnya kayak gimana. Pokoknya ngumpulin bukti sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Atau enggak dilakuin screen record kayak gitu. Kemudian simpanlah si bukti ini yang valid di tempat yang aman. Contoh teman-teman memiliki Google Drive ya. Nah, teman-teman bisa mengupload ke sana supaya bukti ini tuh masih tetap abadi gitu loh teman-teman. Nanti dan sewaktu-waktu dan kapanpun teman-teman bisa mengakses, nah teman-teman juga masih tetap bisa untuk mengakses bukti tersebut seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan lagi apa? Setelah kita mendapatkan bukti, kita bisa melakukan eh, pelaporan ya teman-teman ya. Contoh ke Komnas Perempuan ya kalau memang si apa targetnya itu memang gendernya wanita. Nah, teman-teman bisa melaporkan ke sini teman-teman Komnas Perempuan ya. Teman-teman bisa melapor ke sini kayak gitu. Gitu sih teman-teman sih. Teman-teman bisa melapor ke Komnas Perempuan. Nah, ini kan ada span lapor ya. Nah, teman-teman bisa untuk melapor di sini seperti itu. Terus juga kalau memang kita udah dapetin bukti, selain memang di Komnas Perempuan, apalagi yang memang bisa kita untuk akses ataupun untuk ini ya, untuk melaporkan, teman-teman juga bisa masuk ke SafeNet ini. Nah, jadi SafeNet itu apa? SafeNet itu kepanjangannya dari Satis Asia Freedom of Expression Network ya teman-teman ya. Jadi di dalam SafeNet ini adalah yang memperjuangkan HAM maupun hak asasi manusia ya teman-teman ya. Sebuah institusi maupun lembaga yang memang memperjuangkan tentang HAM kayak gitu, dan memang tentunya hal ini fokusnya di dunia yang digital seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa membaca di sini. SafeNet memperjuangkan terwujudnya ranah digital yang menjunjung nilai-nilai HAM untuk semua orang ini ya. Terus buat aduan kayak gitu ya. Buat aduan kayak gitu.
Terus teman-teman juga bisa melapor ke Kominfo ya. Ya cuman sih nggak punya harapan lebih sih. Ya sorry to say gitu kan. Terus juga bisa melaporkan ke LBH Apik Jakarta ini. LBH Apik Jakarta ke sini. Nah, terus eh nah ini cara untuk ketika kita sudah menjadi korban ya teman-teman ya. Saya lupa menyampaikan satu hal teman-teman. Nah, kalau kita diintimidasi, caranya ngatasin itu seperti apa ya? Kalau misalkan kita diintimidasi ya teman-teman ya. Contoh intimidasi itu kita dimintain apa namanya? Duit lah gitu ataupun tebusan supaya si foto ini nggak disebarluasin. Contoh kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah selain memang pengumpulan bukti ini tadi ya teman-teman ya. Teman-teman yang utama dan paling utama itu adalah ketenangan. Tenang dulu teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin untuk tenang seperti itu. Tenang dulu untuk menghadapi situasi ini teman-teman. Kemudian yang kedua, ketika sudah tenang kita berusaha untuk berpikir jernih. Contoh ya kita ngumpulin bukti mulai dari screenshot ataupun ngefoto dari device yang berbeda ataupun screen record itu juga bisa kayak gitu teman-teman. Dan kalau memang kita dimintai tebusan, apa yang memang harus kita lakukan? Nah, contoh tebusannya itu nominalnya berapa dulu gitu. Nominalnya berapa dulu dan memang kalau dimintain tebusan, teman-teman langsung bilang aja iyain aja kayak gitu. Iyain aja ya. Nah, kenapa diiyain? Diiyain itu konteksnya bukan kita ngirim duit itu enggak ya teman-teman ya, ataupun tebusan ini enggak ya. Tapi ngeiyain itu dalam hal contoh kalau memang dia ingin mintain tebusan itu kan ada mintain nomor dana ya biasanya ya, ada ngirimin nomor dana itu kan biasanya bentuknya itu nomor handphone. Nah, itu juga bisa dijadiin sebagai bukti. Jadi kumpulin bukti sebanyak-banyaknya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau memang contoh ya si pelaku ini ngirimin nomor dana gitu. Terus apalagi yang memang bisa kita lakukan gitu. Contoh teman-teman ya beralasan aja nggak punya dana kayak gitu ya, bisa nggak transfer ke yang lain gitu ataupun rekening yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan untuk sebagai bahan bukti ataupun memperkuat bukti kita. Kenapa bukti itu penting? Ya kalau memang bukti itu kita valid dan kita memang memiliki bukti yang memang 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 benar-benar valid ya teman-teman ya. Nah, itu bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan untuk kita membuat aduan teman-teman. Nah, kalau kita nggak memiliki bukti yang benar-benar valid, itu kita nggak bisa untuk melakukan aduan ini teman-teman. Nah, banyak kasus yang memang melapor kepada saya gitu terkait dengan scamming ini, cuman nggak memiliki bukti yang memang benar-benar valid karena memang case-nya ini adalah si pelaku ini notabene memang ya kan namanya juga udah berencana ya. Jadi isinya ya memang orang-orang pintar sebenarnya ataupun orang-orang jenius dan sudah merencanakan sebelumnya. Jadi si pelaku ya jelasnya meminimalisir adanya bukti kayak gitu ya teman-teman ya, ataupun di dalam melakukan percobaan penipuan ini kayak gitu teman-teman. Jadi yang notabene yang melapor ke saya itu buktinya itu sangat sedikit sekali gitu. Contoh kalaupun kita memang pengen melapor ke pihak kepolisian juga nggak akan bisa diurus, ujung-ujungnya juga bakal damai kayak gitu ya teman-teman ya, lewat jalur damai. Contoh aja ya, walaupun saya juga nggak ada nyinggung masalah kepolisian dari awal tadi ya, kalau pengen melakukan pelaporan kayak gitu ya silakanlah, argumennya teman-teman ataupun mindsetnya teman-teman kayak gimana gitu ya. Ya itu saya nggak pengen menggiring opininya teman-teman. Terus nah selain dengan pengumpulan bukti itu tadi teman-teman, kita next action kita bisa untuk melapor kayak gitu ya teman-teman ya. Terus sebelum itu, sebelum melapor usahakan dulu ya. Kalau misalkan di WhatsApp itu kan ada fitur untuk delete message ya, untuk for everyone gitu kan. Nah, itu coba untuk lakukanlah. Cuman yang harus digarisbawahi adalah setelah memang teman-teman melakukan pengumpulan bukti, contoh screenshot ini tadi. Jadi biarin foto teman-teman itu yang mungkin udah terekspos ya biarin aja ikut tercapture kayak gitu ya. Harapannya untuk menjadi bukti yang memang benar-benar valid kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan dulu dihapus gitu. Kemudian kalau udah memiliki bukti ataupun screenshot, boleh deh teman-teman untuk menghapus foto maupun eh, chatnya kayak gitu ya teman-teman ya.
Kan kalau kayak di Telegram juga memungkinkan kita untuk melakukan hapus message ya secara keseluruhan ya, baik itu untuk kita sendiri ataupun dari sisi si pengirim message ataupun pengirim pesan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, hal yang dilakukan ya kita pengumpulan bukti dulu, barulah kita bisa melakukan penghapusan pesan untuk secara keseluruhan. Mungkin kayak gitu aja teman-teman. Terus kita langkah yang paling terakhir adalah kita melakukan pelaporan seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin eh kayak gitu aja teman-teman. Bagaimana ada 3 tadi ya teman-teman ya. Bagaimana cara untuk mengenali scamming, kemudian bagaimana cara kita untuk sorry teman-teman, bagaimana pengenalan terkait dengan scamming, kemudian bagaimana cara untuk mengidentifikasinya, bentuk dari scamming itu kayak gimana, kemudian yang terakhir kalau kita menjadi korban itu langkah yang harus kita lakukan seperti apa ya teman-teman ya. Kemudian kalau memang teman-teman di luar sana eh, apa ya, mendapati hal serupa ya, termasuk terkhususnya untuk scamming ataupun bentuk penipuan ini ya apapun itu, semoga masalahnya cepat teratasi teman-teman. Dan untuk nextnya ya teman-teman, tentunya setelah melihat dari video saya ini lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media maupun berhati-hati dalam segalanya teman-teman. Hati-hati dalam langkah kayak gitu. Teman-teman juga harus bisa menimbang, memilah mana yang memang benar-benar baik, mana yang memang benar-benar buruk. Terus juga lakukan identifikasi. Contoh kalau memang teman-teman pengen melakukan transaksi ya utamain yang contoh di atas materai kayak gitu. Jadi memang yang memang benar-benar bisa ada hukumnya gitu loh. Jadi kalau kita mau transaksi ya nggak sembarangan kayak gitu ya teman-teman, biar nggak tertipu. Ya sebelum baru-baru ini sih saya mendapatkan laporan itu jumlah dari uang itu yang digelontorkan nggak sedikit ya, kurang lebih ada 60 juta. Itu memang real case ya. Ada pelaporan ke saya seperti itu teman-teman. Walaupun saya bukan pihak terkait yang ngurusin hal-hal kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu terus juga semoga masalahnya teman-teman yang mungkin menghadapi kasus serupa cepat teratasi, sabar gitu, dan apa namanya, jangan berlarut-larut dalam kesedihan seperti itu ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada dan diberikan keselamatan ya teman-teman ya. Nah mungkin kayak gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you. Sampai jumpa di video yang berikutnya.